bagaimana Bung Karno melihat keadaan-keadaan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan bagaimana Bung Karno juga itu terinspirasi oleh kerajaan-kerajaan itu menjadi akhirnya Indonesia memiliki semangat kemerdekaan. Nah, gimana nih Pak Rusdi, Bung Karno melihat hal ini nih, menjadi spiritnya seperti apa? Jadi Bung Karno ini adalah seorang anak yang berada di lingkungan itu aliran kepercayaan dari ayahnya ya, dari orang tuanya, Jadi ketika dia memasuki sekolah menengah gitu ya, dari sekolah menengah itu dia tinggal di tempatnya Haji Omar Said. Haji Omar Said ini orang yang mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin Islam. Iya. Itu dibilang raja yang tanpa mahkota ya, dibilangnya gitu ya. Antara lain begitu dikatakan. Tapi dia itu kan masuk Islamnya menurut jalan yang berputar-putar juga. Oh, oke. Dia sekuler sebetulnya, sekuler. Karena pendidikannya Belanda. Dari sekolah pemerintahan Belanda. Ya kan? Sekolah pemerintahan Belanda. Mirip Ahmad Dahlan juga kalau gitu ya Pak Rusdi ya. Rata-rata kebanyakan begitu. Jadi itu namanya OSPIA. OSPIA itu singkatan dari Opleiding School for Inlandse Ambtenaar. OSPIA kan. Jadi pendidikan untuk para kepanjangan tangannya kolonial gitu. Mereka itu disekolahkan, setelah lulus mereka jadi juru tulis sampai jabatan tertinggi yang bisa disandang sama dia menjadi bupati, jadi regen, bupati. Habis itu nggak bisa terus lagi, nggak bisa jadi residen, nggak bisa. Residen orang Belanda ya? Hah? Residen orang Belanda ya? Dia orang Belanda, gubernur orang Belanda, gubernur jenderal orang Belanda juga. Kita itu sebagai orang pribumi bupati paling ya? tinggi, ya. Tetapi mereka itu, ya kan, di dalam kedudukan pemerintahan kolonial, mereka antek, jadi menjadi alat Belanda. Kepanjangan tangan ya? Kepanjangan tangan. Apa? Ya mengatur rakyat. Gitu. Dia tentu saja harus pandai bahasa Belanda, juga harus pandai bahasa Jawa. Iya. Hal inilah yang akhirnya membawa perubahan-perubahan di dalam zaman-zaman sudah abad ke-18 dan abad ke-19. Dan mereka sesungguhnya adalah Ambtenaar itu sebagai pegawai Belanda itu, kepanjangan itu dikategorikan sebagai politik asosiasi, politik kerjasama orang Belanda kolonial dengan orang pribumi. Dia mesti mampu untuk menangani permasalahan kalau ada rakyat yang mau berontak, gitulah ya, gampangnya. Itu dia bersebelah kepada kolonial. Nah, dia punya pegawai. Pegawainya dia adalah Pangreh Projo. Pak Rusdi, freeze lagi. Bentar, saya mati dinyalain lagi. Oke. Kenapa ya gitu Pak Rusdi ya? Ya, namanya nggak stabil kali internetnya, apa gimana? Nggak tahu lah. Saya itu kalau lagi begini, saya matiin, saya nyalain lagi. Iya. Tapi sekarang stabil ya? Stabil. Nah, itu Bung Karno berarti, Bung Karno dalam hal ini berarti banyak juga dipengaruhi oleh Hos Cokro ya, dalam pemikirannya ya Pak Rusdi. Tadi seperti saya katakan, jadi Cokro Aminoto sebelumnya tuh dia sekolah untuk menjadi alatnya Belanda.
Kenapa dia jadi berubah? Itu karena dia bertemu dengan Samanhudi. Samanhudi. Samanhudi ini punya guru, punya teman. Dialah yang namanya seorang yang mahasiswa kedokteran yang memahirkan diri di dalam pengetahuan dari kepemimpinan bangsa yang merdeka. Ya kan? Udahlah nggak kita ceritakan lagi. Pokoknya alhasil karena ketemu Samanhudi bilang, temannya dia nih, dia bilang, Mar, dia bilang, aku nggak sanggup. Aku ini pegawai orang swasta. Aku ini pedagang, gitu. Jadi kau saja yang melanjutkan ini perkumpulan Sarekat Dagang Islam. Menjadi Sarekat Islam, tetapi masih sebagai organisasi lokal. Belum menjadi sentral Sarekat Islam. Nah, dalam prosesnya Haji Omar Said di Surabaya, dan dia mulai berkiprah di bidang politik. Soekarno ini tinggal di situ dalam rangka dia sekolah di sekolah menengah. Jadi Soekarno mempelajari Islam, mempelajari pengetahuan nasionalisme, mempelajari segala rupa itu bukan dari bapaknya, tapi dari bapak angkatnya ini, bahkan mertuanya, kan gitu. Ada kaitan nggak nih dengan ayahnya Bung Karno ini ya, Raden Sukarmi dengan ini temannya? Teman di apa ya? Teman muda, teman zaman masih muda. Oh, teman masih muda ya. Oh, berarti sekampung ya Pak Rusdi? Saya nggak tahu kalau asal usulnya ya, bisa kita teliti lagi. Bahannya banyak itu. Tapi Bung Karno melihat kecerdasan Soekarno ini, Haji Omar Said melihat kecerdasan Soekarno ini, sehingga dia menyayangi Soekarno ini seperti juga anak sendiri, biologisnya gitu. Iya. Bahkan terakhir seperti diketahui menjadi menantunya, kan begitu. Iya. Dinikahkan Soekarno dididik ya menjadi manusia betul-betul melalui tangannya Haji Omar Said. Kalau zaman itu Indonesia sudah merdeka, maka Haji Omar Said adalah presiden. Gitu. Freeze lagi Pak Rusdi. Iya nih, udah mulai jelek kali. Sinyalnya ya. Nah, pemikiran Bung Karno ya tentang tadi kerajaan-kerajaan itu digalinya dari mana ya Pak Rusdi? Kalau dari Hocokro sendiri kan sebenarnya belajar nasionalisme, belajar tentang Islam gitu ya. Nah, tapi juga dia sebagai orang Jawa, tentu juga memahirkan pengetahuan kejawaannya. Demikian juga Soekarno, dia itu pecinta wayang. Oh ya, mungkin karena itu ya. Dia belajar segala sesuatunya menurut sudut pandang tradisional juga. Dia nggak pernah sekolah ke luar negeri. Berbeda dengan Hatta dan Syahrir yang mendapatkan pada zaman sekolah di Belanda dulu kan Bung Karno dari SD sampai perguruan tinggi itu kan sekolah Belanda terus ya Pak Rusdi ya. Dan iya, tetapi di tanah air. Nah, iya di tanah air. Nggak pernah ke luar negeri. Iya, beda dengan Hatta ya. Ya. Nah, apakah pendidikan dari Belanda itu mengenalkan kerajaan-kerajaan juga nih Pak Rusdi? Apa nyari sendiri ya Bung Karno ya? Di zaman HBS, waktu sekolah menengah, itu orang Indonesia itu belajar mengenai ilmu bumi, ilmu macam-macam, filsafat dan sebagainya. Jadi namanya itu salah satunya adalah pengetahuan ilmu bumi mengenai peta buta. Iya. Jadi dia dikasihkan gambaran peta tanpa ada
apa namanya tanda-tanda yang jelas. Dia harus menulis Kalimantan, ibu kotanya apa, sungainya apa, gitu ya. Alhasil seorang anak didik meskipun sekolahnya Belanda, dia sangat mahir mengenai pengetahuan Hindia Belanda. Bahkan dia harus juga tahu bagaimana kerajaan Belanda itu negeri kecil. Kan nggak ada seberapanya dari Hindia Belanda begitu. Alhasil Soekarno seorang anak dengan pikiran yang terang, yang jernih, pandai. Dia sudah memiliki itu sifat-sifat yang menurut Haji Omar Said menganggap bahwa ini anak bakal menjadi orang besar begitu. Nah, di sana dia itu bertemu dengan para pemimpin-pemimpin bangsa kala itu dari berbagai daerah Jawa dan luar Jawa. Dia selalu mendengarkan pergunjingan masalah-masalah politik. Jadi Soekarno itu sudah matang karena dia bercampur dengan para anggota Sarekat Islam di Surabaya. Biasanya berdatangan orang-orang itu ke rumahnya Haji Omar Said dan tinggal di situ, gitu. Padahal Haji Omar Said juga istrinya itu membuka rumah kos. Banyak orang-orang yang tinggal di situ, gitu. Termasuk Semaun juga ya Pak Rusdi? Nah, juga bohong itu. Jadi ya? Memang cerita yang belakangan muncul ini katanya Bung Karno sezaman dengan Musso. Kemudian ada siapa namanya DI ini si Kartosuwiryo. Ada Samaun. Seolahnya sore-sore minum kopi bersama, nggak betul. Oh, nggak betul ya. Waktunya itu, tidak bersamaan. Umurnya beda ya Pak Rusdi ya? Usianya beda ya? Usia juga beda. Jadi yang pertama kali tinggal di rumah Haji Omar Said itu adalah Musso. Sebentar gitu. Musso ya? Masih family. Oh, Musso masih family sama itu, Hocokro? Dari Haji Omar Said, dari istrinya Haji Omar Said. Oh, dari istri. Dia sudah langsung pergi ke Jawa Tengah gitu. Dia sudah langsung aktif di partai, ya kan? Sejak muda gitu. Nah, Soekarno datang dititipkan oleh bapaknya situ kan. Sedangkan apa namanya si Semaun, bukan si ini yang ini yang DITI. Iya si apa namanya Kartosuwiryo itu belakangan. Dia lagi sekolah dokter. Dia ikut-ikutan jadi ajudannya dari Haji Omar Said. Itu Soekarno udah bercerai dari istrinya, anaknya. Udah nggak pernah datang ke situ lagi. Baru si Kartosuwiryo datang tinggal situ atau sering datang ke situ. Berarti nggak ketemu dong berarti ya sebenarnya ya? Ketemu. Bung Karno ketemu dengan Kartosuwiryo nanti sudah tahun 40-an ketika Kartosuwiryo sudah menjadi menantu dari orang anggota Sarekat Islam. Jadi intinya mungkin tokoh-tokoh ini bersinggungannya bukan dengan Bung Karno ya, tapi bersinggungannya dengan Hocokro ya. Jadi ketika Soekarno itu sering mendengarkan diskusi-diskusi kepartaian itu orang-orang yang lebih tua itu. Begitu. Bisa jadi Semaun juga hadir juga di situ. Darsono, Semaun itu kan tua tuh, lebih tua dari Bung Karno. Yang sama-sama seumur dengan Bung Karno, ya Musso lebih tua sedikit, ya kan? Alimin ya hampir sama dan tua sedikit gitu. Kartosuwiryo lebih muda ya? Lebih muda. Kartosuwiryo jadi suruh-suruannya dari Haji Omar Said, sebenarnya ajidan. Nah Kartosuwiryo selalu bawa tasnya. Iya. Kartosuwiryo kan orang Jawa ya Pak Rusdi ya? Iya, cepu. Kenapa dia itu orang mampu sebagai mantri opium, mantri madat.
Kenapa kok dalam pergerakannya dia lari ke Jawa Barat ya Pak Rusdi ya? Karena dia itu dimarahin bapaknya kan. Sekarang dia lagi sekolah baik-baik, sekolah kedokteran baik-baik, akhirnya dia macam-macam kumpul sama orang partai politik begitu kan. Nah, pada satu hari dia diambil menantu gitu. Sama apa namanya anggota Partai Sarekat Islam di Jawa Barat gitu. Selanjutnya dia tinggal di Jawa Barat gitu. Dan bikin gerakan di sana ya? Iya. Pada satu hari tukang cukurnya bilang dia lihat cahaya dari dahinya sini. Dia percaya seolah-olah dia mendapatkan apa namanya berkah gitu. Kemudian dia mengangkat diri dia sebagai ya tokoh Islam lah. Belajar lagi dia nanti Islam tuh. Karena dari umur saya dia bukan belajar Islam, dia belajar politik gitu. Iya. Ketemunya di zaman Jepang kok, Bung Karno. Karena dia anggota dari Jawa Hokai. Tapi sebenarnya Bung Karno dengan apa namanya, jadi lupa. Tadi Kartosuwiryo ini bukan bersahabat ya Pak Rusdi ya? Sempat bersahabat ketika Bung Karno itu sebagai pimpinan Jawa Hokai. Oh, nah Kartosuwiryo sebagai menganggap Mas Karno orang hebat lah. Tetapi pandangan Islamnya itu agak berbeda gitu. Pandangan Islamnya Kartosuwiryo juga pandangan Islam kuno juga gitu. Yang percaya yang enggak, yang mistik-mistik. Gitu ya. Akhirnya dia berkiblat kepada pandangan-pandangan ekstrim. Nah, ketika di zaman perubahan-perubahan ini, terutama waktu setelah proklamasi itu, ketika ditetapkannya 7 kata itu dihapus, dia nggak terima gitu. Dia langsung menghindar, dia nggak lagi kumpul dengan orang-orang ex-Jawa Hokai itu, orang-orang Republikan itu, dia pergi ke apa namanya ke Tasikmalaya Garut itu. Nah, di sana dia mendirikan Sufah, pusat pendidikan, termasuk di zaman Jepang itu. Dan ketika waktunya memungkinkan, dia melakukan proklamasi Negara Islam Indonesia, NII. Tahun berapa itu proklamasi itu? Itu tahun 48, 49, ketika orang-orang Republik pindah ke Jawa Tengah. Lagi di Jogja ya berarti ya? Ya. Ada cerita sendiri lah itu. Iya. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Tadi kenapa Bung Karno masih berafiliasi kepada pemikiran-pemikiran Indonesia lama gitu ya? Atau gimana? Jadi kalau dikaitkan dengan kerajaan tadi ya, jadi Bung Karno kan pernah berbicara tentang bagaimana kehebatan kerajaan-kerajaan ya, kayak Sriwijaya, Majapahit gitu ya. Nah, kita jangan sampai terlena saja dengan kebesaran kerajaan-kerajaan itu gitu. Tapi intinya kita mengambil itu sebagai sebuah pelajaran. Artinya bagaimana menyemangati Bung Karno sendiri untuk memerdekakan bangsanya dan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Jadi bukan hanya bernostalgia yang apa namanya mendapatkan abunya, tapi dapetin apinya gitu, Pak Rusdi. Nah itu jadi persoalan ini sangat mendasar ya. Bung Karno itu lahir dan berkembang dalam perubahan-perubahan zaman. Jadi beliau itu mula-mula waktu sekolah di Bandung, dia mendirikan adalah grup diskusi, ya, klub apa ya namanya? Ya, itulah yang mengawali dia mendirikan gerakan studi klub ya Pak Rusdi ya. Ya, Al-Khamenei Club, Al-Khamenei ada namanya sendiri.
Iya. Jadi ketika dia sampai kepada satu kondisi, diusulkanlah waktu itu orang-orang yang terlibat termasuk Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ini sudah mulai pergolakan, tetapi yang bagaimana? Jadi beliau belajar dari orang yang tua-tua, ya kan? Dari golongan-golongan Islam, dari golongan kebangsaan, dari golongan komunis, gitu. Jadi Bung Karno berpendapat kita ini sebetulnya dari 3 unsur yang nggak bisa kita tinggalkan. Yang pertama, dia adalah belajar Islam, ya kan? Jadi sudah sepantasnya Islam itu menjadi salah satu pengabdian dia, bukan hanya dalam agama, tapi satu pendapat tata kehidupan, way of life Islam. Ini dia bercerita ini ketika dia itu dibuang ke ND itu, dia seperti memperkuat keislamannya dia itu. Di samping dia juga belajar Islam melalui lingkungan Haji Omar Said, kan begitu. Nah, yang kedua, dia sempat membaca buku-buku. Dia ngerasa bahwasanya dia berada dalam situasi masa kolonial di mana bangsa Indonesia itu nggak boleh menyebutkan nama bangsanya sendiri. Gitu. Dia bilang, I was a young Indonesian, dia bilang, who was prohibited to use our name. It was taboo to use our name, our nation. Kita berada di zaman penjajahan Belanda. Disitulah dia bertekad bulat bahwasanya Indonesia sesungguhnya harus merdeka. Kalau seperti begini aja dia nggak bisa lah. Nah, karena dia itu sudah menganut agama Islam, dia berpendapat nasionalisme itu adalah salah satu. Dia seorang nasionalis. Makanya kemudian klub ini akan membawa kepada pemikiran-pemikiran nasionalisme. Kebetulan pada waktu yang bersamaan kembali orang-orang yang sekolah dari negeri Belanda, ya kan, Adi Sastromijoyo, ya kan, kemudian juga Sartono, kemudian juga banyaklah orang-orang yang kembali dari negeri Belanda gabung sama Bung Karno ini di Bandung. Nah, itu yang kedua. Kemudian dia itu ketemu dengan seseorang di Bandung. Karena kebiasaan dia meminjam buku dari perpustakaan. Itu Gedung Sate itu dulu sebagai gedung pemerintahan gitu ya, gedung. Itu punya perpustakaan lengkap. Dia sering pinjam buku. Nah, orang yang menjaga perpustakaan itu Mr. Koch namanya, Mr. Koch, orang Belanda. Itu orang komunis, orang Marxis. Dia belajar tuh sembari dia minjem buku, dia belajar. Makanya dia kemudian pada tahun-tahun 20-an itu dia mengemukakan bahwasanya orang Indonesia ini terdiri dari 3 unsur itu. Nasionalis, ya kan? Nah, nasionalis, kemudian Islamis, ya kan? Dan Marxis. Itulah dia punya pendapat yang awal sekali mengenai gerakan. Itu yang di buku DPR ya Pak Rusdi, Marxisme, Islamisme, Nasionalisme itu ya? Ya, itu tahun 20-an, tahun 30-an itu. Dia menelurkan pendapat itu. Berangkat dari itu, maka mulailah dia bergerak di bidang perjuangan kepartaian. Nggak punya apa-apa. Rumah masih ngontrak. Yang cari makan tuh istrinya, Ibu Inggit itu. Bung Karno itu mestinya kalau dia mempraktekkan ilmunya yang dia lulus itu sebagai insinyur,
Wah, duitnya banyak gitu. Teman-temannya pada kaya semua itu, tapi dia kan ngurusin politik kagak punya duit gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, Soekarno sampai pada satu hari ditangkap karena dia berpidato gitu ya. Namanya pidatonya dia itu adalah Indonesia kelak. Ya, Indonesia menggugat. Ya. Itu pembelaan dia sebetulnya. Tapi kira-kira itulah yang dia manfaatkan, masuk penjara, sampai keluar penjara, akhirnya yang kedua dia dibuang. Dia nggak dibuang ke Pulau Digul, ke tempat pembuangan orang komunis, tapi dia dibuang ke ND.